Kita berdoa. Puji dan syukur ya Tuhan, kami panjatkan atas kehadirat-Mu untuk segala berkat yang melimpah dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati hati dan pikiran kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Shalom, Amang Inang dan saudara-saudari yang terkasih. Kita kembali berjumpa pada renungan hari Kamis 11 April 2024. Kiranya naungan Tuhan tetap menyertai dimanapun kita berada. Pada hari yang penuh berkat ini, firman Tuhan menyapa kita melalui Yakobus 1 ayat 17. Saya akan bacakan dalam bahasa Batak. Saluhutna silehon-lehon na denggan. Nasa ulibasa na mau liutus. I mana rosian ginjang sian ama nanitiur. Naso olomuba, naso umboto, agia halinuni hami mimbar. Dan saya akan membacakannya juga dalam bahasa Indonesia. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Amang Inang dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah kita bertanya, mengapa saya mengalami penderitaan sekalipun saya menaati perintah Tuhan? Sekalipun saya menghidupi ajarannya dalam kehidupan kita dengan sungguh-sungguh. Amang dan Inang, saudari-saudara yang terkasih, manusia kerap mengeluh dan bertanya tentang berkat Tuhan yang seakan-akan tidak ada atau bahkan jarang ada dalam kehidupan kita. Dibuktikan dengan segala kesulitan dan penderitaan yang dialami. Amang Inang yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ajaran oleh surat Yakobus kepada kita pada hari ini hendak mengatakan bahwa segala yang baik dan sempurna adalah pemberian Allah. Allah adalah sempurna, Allah adalah baik. Segala yang diberikannya tidak pernah diselubungi dengan maksud jahat, melainkan sebaliknya. Hal ini nyata bahkan sejak awal dunia diciptakan, di mana dikatakan bahwasannya segala sesuatu yang diciptakannya adalah baik. Allah juga menjadi sumber berkat yang terus bersinar dan menerangi kehidupan umatnya tanpa henti. Layaknya matahari sebagai sumber cahaya namun tidak pernah bergerak ataupun berlalu. Lantas, bagaimana dengan penderitaan di tengah kehidupan yang beriman kita kepadanya? Apakah kenyataan tersebut menjadi bagian dari kebaikan yang Allah curahkan bagi kita? Bagaimana itu bisa baik jika membuat kita menderita? Amang dan Inang dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita kerap sulit membedakan perihal ujian dan cobaan. Tidak jarang juga kita mendapati diri kita menyamakan kedua hal ini. Cobaan sebagaimana yang dijelaskan pada ayat sebelumnya, yaitu pada Yakobus 1 ayat 14-15, dapat memunculkan dosa. Berbeda dengan ujian yang membuahkan pertumbuhan iman. Cobaan lahir dari kemauan atau nafsu manusia dan berujung pada maut. Firman Tuhan hari ini membawa kita pada pemahaman baru bahwa pemberian Tuhan tidak membawa kesenangan dan keuntungan yang bersifat sementara aja, melainkan pertumbuhan iman yang menjamin kebahagiaan, kebaikan serta ketenangan kekal. Artinya bahwa dalam segala penderitaan yang ada selalu tersisip maksud baik dari Tuhan.
Amang dan Inang dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama perlu kita ketahui bahwa penderitaan akan selalu ada dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun manusia yang terus-menerus merasakan kebahagiaan dalam kehidupannya. Ketika seseorang yang dalam hidupnya telah menaati perintah Allah, menjalani aturannya dan menghidupi ajarannya, namun masih menemui penderitaan, maka orang tersebut mengalami ujian dari Allah. Di saat yang sama, orang tersebut mengalami percobaan oleh keinginan pribadinya yang bisa saja menjauhkan dari Allah. Berbeda kasusnya jika seseorang dengan sengaja hidup menurut keinginannya berujung pada kejatuhan dalam dosa, berupa kemalasan, kesombongan, dan juga kejahatan. Ujian yang dialami perlu dipahami bukan sebagai penderitaan, melainkan pintu menuju kehidupan iman yang lebih baik. Tentu, dalam usaha melewatinya, kita diharuskan untuk tetap sabar dan bukannya terbawa suasana yang kemudian membawa kita pada perbuatan dosa. Bisa kita lihat dalam 2 Timotius 2 ayat 24. Ujian terjadi atas izin dari Allah. Dan segala sesuatu yang diizinkan Allah untuk hadir dalam hidup kita selalu baik dan sempurna. Ujian yang terjadi juga merupakan bentuk berkat Allah yang baik dan juga sempurna serta tak henti-hentinya bagi setiap kita. Dan sempurna berarti bahwa tidak ada satupun kerugian dan kesengsaraan yang terkandung di dalamnya. Ketika kita mampu meresponi ujian tersebut dengan benar, maka kita dapat bertumbuh dalam iman kepadanya dan kelak menjadi pribadi yang tahan uji. Respon yang benar menjadi kunci utama dalam menghadapi segala ujian yang dihadapi. Dengan demikian, ujian yang awalnya berat dapat menjadi berkat yang baik bagi kehidupan, bagi pertumbuhan iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sekaligus mendatangkan kebahagiaan yang kekal. Sebagai contoh, mungkin beberapa dari kita mengalami masalah dalam rumah tangga, atau masalah ekonomi, atau juga masalah relasi dengan teman-teman sekitar. Sekilas terlihat berat dan sulit untuk diselesaikan, bahkan dilewati. Namun ketika kita sabar dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah jahat, Ia penuh dengan kebaikan, bahkan Ia adalah sumber kebaikan, maka segala permasalahan yang dilewati berbeda ketika kita terbawa emosi, dikuasai amarah, menyalahkan keadaan, hingga menyalahkan Tuhan, dan berujung pada masalah baru serta perbuatan dosa yang tidak diinginkan. Pada akhirnya, saat respon yang benar telah kita lakukan, maka ketika kita diperhadapkan dengan masalah yang serupa di kemudian hari, kita telah menjadi pribadi yang tahan uji dengan iman yang lebih dewasa dari sebelumnya dan mampu untuk melewati ujian tersebut dengan baik. Demikian Amang dan Inang, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, menjawab pertanyaan awal kita, mengapa orang beriman masih mengalami penderitaan. Karena berkat Tuhan Allah kita tidak pernah berhenti kepada umatnya. Ujian yang diizinkan terjadi merupakan bentuk berkat sekaligus kebaikannya yang terus ada bagi umatnya, agar kelak dapat menjadi pribadi yang bertumbuh dalam iman kepadanya. Tuhan tidak pernah mengizinkan ujian terjadi untuk menindas umatnya. Tuhan selalu baik, bahkan lewat setiap penderitaannya yang kita alami. Mengakhiri renungan ini, saya hendak bertanya kepada kita semua,
Apakah kita telah menjadi umat Tuhan yang melihat penderitaan sebagai berkat darinya, yang senantiasa mampu untuk meresponi penderitaan itu dengan benar? Ataukah kita masih menjadi orang yang bersungut-sungut dan menuntut berkat darinya? Sekian Amang dan Inang, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya dalam keseharian mendatang setiap kita boleh belajar untuk lebih membuka diri dan melihat bahwa penderitaan orang percaya bukanlah bencana, melainkan berkat yang baik, sempurna, serta tak henti-hentinya dari Tuhan yang perlu diresponi dengan benar agar dapat menumbuhkan iman kita kepadanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.